Oke, selamat pagi. Coba Bapak mau jelaskan bagaimana sih cara untuk eh, membuat ke membuat buku besar, memposting akun-akun ke dalam buku besar gitu ya. Bapak akan ambil contoh untuk menonton video ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 110 nomor 9. Tugas yang Bapak kasih ke kalian. Ya, di sini kan dia ada nih sebelum transaksi ada saldo awal namanya yaitu neraca saldo per 1 Juni 2019. Kok bisa ada seperti itu, Pak? Gitu ya. Ini berarti perusahaannya bukan perusahaan baru lagi, tapi udah bergerak sebelumnya gitu. Seperti yang Bapak bilang dulu di bab 1 bahwa akuntansi itu berkelanjutan anak-anak semua. Bukan dibuat siklus akuntansi satu periode udah kelar. Nggak ada lagi hubungannya dengan periode selanjutnya atau sebelumnya gitu. Bukan seperti itu, tetapi ada hubungannya dan berkelanjutan gitu. Sehingga di sini ada neraca saldo yang menjadi saldo awal, ada kas, perlengkapan, peralatan, piutang, utang usaha, modal, Tuan Frida Agung, gitu. Ini berarti adalah saldo akhir di periode sebelumnya menjadi saldo awal di periode yang akan datang, di periode sekarang, gitu. Jadi, sebelum masuk tanggal 1 Juni 2019 ini, inilah yang tersisa dari periode sebelumnya gitu. Kasnya masih ada 1.500.000, kurang lebih seperti itu. Jadi ya akuntansi itu berkelanjutan dari periode sebelumnya. eh, Kalau dia masih punya neraca saldo, kasnya masih ada, perlengkapan masih ada, piutang masih ada gitu. Itu dibawa lagi menjadi saldo awal di periode setelahnya gitu. Nah, setelah itu mungkin ada yang bingung ya kenapa ada kolom sebelum transaksi gitu. Ini adalah saldo awal namanya anak-anak semua. Ini neraca saldo namanya, neraca saldo yang disusun di akhir periode. Nah, dan itulah yang menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Begitu juga nanti setelah kita buat buku besar dan neraca saldo, setelah transaksi ini, transaksi kita buat jurnal, maka nanti kita buatlah neraca saldo pada akhirnya. Dan itu akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya lagi. Gitu. Oke, yang pertama cara untuk membuat buku besar pastinya ya kita mencatat transaksi tersebut, mencatat transaksi dalam periode tersebut dahulu ke dalam jurnal gitu. Nggak boleh dari transaksi langsung ke buku besar, tetapi ya tahap pertama pencatatannya itu adalah ke dalam jurnal dulu, jurnal umum gitu. Sehingga yang nomor 9 ini halaman 110 pertama ya caranya untuk buku besar kita selesaikan dulu nih jurnalnya. Kita jurnal dulu transaksinya mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai 30 Juni. Setelah selesai menjurnal, barulah kita bisa masuk atau menyusun yang namanya buku besar. Kita akan coba menyusun buku besar dan kita menggunakan format buku besar rangkap ya, yaitu formatnya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, kemudian saldo. Saldo dari yang diambil nanti dari debit kredit, yaitu ada debit dan kredit juga gitu. Ini namanya buku besar metode rangkap gitu ya. Karena ini lebih jelas, lebih detail dia, lebih mudah dipahami juga. Oke, tahap pertama caranya adalah untuk kita membuat buku besar itu, yang pertama itu adalah kita lihat dulu nih di akun apa yang akan kita buat buku besarnya. Yang pertama, misalnya akun kas, maka kita tulis nih nama akun yang kita buat buku besarnya itu adalah kas. Buku besar itu kan penggolongan ya. Jadi setiap akun itu digolongkan. Akun kas, nanti ada akun piutang tersendiri buku besarnya gitu. Nah, akun kas, kemudian nomornya di sini di sisi kanan nomor akun 111 kas biasanya 111 karena itu akun yang paling atas biasanya. Setelah itu, setelah selesai kita buat kolom-kolomnya, format kolomnya gitu ya. Maka kita mulai nih mencoba memposting, membuat buku besarnya. Yang pertama, kita lihat dulu di saldo awalnya. Kalau dia punya kalau akun kas ini ada di neraca saldo, yaitu di saldo awal di Juni 2019 yang di dalam tabel, maka itulah yang pertama kali kita masukkan ke buku besar, yang pertama kali kita posting.
Nah, di sini kebetulan kas ada nih di tabel nomor 9, yaitu di neraca saldo yang menjadi saldo awal untuk bulan Juni ini. Saldo kas ada nih 1.500.000. Maka caranya adalah kita buat tanggalnya, kemudian keterangannya itu adalah saldo. Kalau dia dari neraca saldo, bukan dari transaksi jurnal umum gitu. Kita buat keterangannya saldo, kemudian saldonya di mana? Di debit ya. Udah pasti kas itu di debit ya. 1.500.000. Jadi langsung masuk ke saldo dia. Saldo ini saldo itu 1.500.000 gitu. Kemudian barulah kita masuk ke transaksi, ke akun kas yang ada di transaksi jurnal umum gitu. Setelah saldo. Jadi yang pertama kali dimasukkan itu adalah saldo dulu, baru masuk ke jurnal umum, transaksi yang berhubungan dengan kas. Barulah kita lihat nih. Caranya adalah pertama berurutan pastinya ya, sesuai dengan tanggal, mulai dari atas, mulai tanggal 1. Kalau ada kas di tanggal 1 ya kita masukkan, entah itu di debit atau kredit, kita masukkan. Pokoknya itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan kas, entah itu debit atau kredit. Nah, di tanggal 1 ada nih kas, akun kas, yaitu kasnya di kredit 350.000. Kasnya berkurang, makanya di kredit 350.000. Maka kita posting ke buku besarnya itu adalah tanggal 1. Keterangannya bisa dikosongkan aja, referensinya yaitu sumbernya dari mana nih kita mencatat tanggal 1 ini, yaitu dari jurnal umum ya. Jurnal umum 1, halaman 1 maksudnya. Jurnal umum halaman 1, tadi di kredit 350.000. Jangan langsung ke saldo ya, jangan langsung ke saldo, tetapi di debit kredit dulu, debit kredit awal, karena dia dari jurnal umum 350.000. Kemudian untuk saldonya, kita lihat nih, kalau debit dengan debit biasanya ditambah. Kurang lebih seperti matematika ya. Plus dan plus itu bertambah. Plus dan minus ya berkurang. Kalau minus dan minus ya bertambah minusnya gitu. Nah, karena di sini saldonya tadi 1.500.000 di debit, kemudian ada kas 350.000 di kredit, maka saldonya akan berkurang. Yaitu 1.500.000 dikurang 350.000. Yaitu 1.150.000. Gitu. Caranya menghitung seperti itu. Kalau debit ke kredit berarti dikurang gitu. Setelah itu barulah kita masuk ke tanggal selanjutnya yang berhubungan dengan kas. Kita lihat lagi ke jurnal. Harus berurutan tanggalnya. Nah, di tanggal 5 ada nih, berkurang lagi. Kasnya di kredit lagi nih, 200.000. Kita tinggal masukin lagi tanggal 5. Tanggal 5 dari jurnal umum ya. Kemudian 200.000 di kredit tadi. Nah, kita kurangin lagi nih saldo akhir tadi setelah pengurangan di tanggal 1, berkurang lagi tanggal 5, kita kurangin lagi 1.150.000 dikurang 200.000, 950.000 gitu. Kurang lebih gitu caranya. Jadi detail dia arahnya, terjadi pengurangannya di tanggal berapa, sehingga nanti kita tahu nih saldo akhir kas ini berapa sih gitu, yang akan kita buat nanti ke dalam bentuk neraca saldo setelah ini, setelah dari buku besar. Setelah tanggal 5 ada lagi nggak yang berhubungan dengan kas gitu. Ternyata ada nih, tanggal 7 ada kas bertambah, yaitu di debit 450.000. Kas di debit 450.000, tanggal 7 gitu. Di debit tadi 750, karena dia di debit sama debit, maka bertambah ya. 950.000 tambah 750.000, 1.700.000 gitu. Oke, kelar. Tanggal 7. Ya, coba lagi tanggal berapa lagi nih ada. Oh, tanggal 8 ada nih. Bertambah 1.750.000. Kita masukin lagi. Pokoknya semuanya, semua akun kas itu dimasukin. Entah itu debit atau kredit gitu. Tanggal 8 bertambah di debit. Jurnal umum ya, biasa. Tetap 1.750.000. Maka di sini saldo akhirnya adalah debit tambah debit. Maka di sini 3.450 ya. 3.450.
Terus masuk lagi tanggal berapa lagi nih, masih ada nggak kas gitu. Tanggal 13 ada lagi kas berkurang 400. Kas berkurang 400. Tanggal kas berkurang 400 di kredit tadi 400. Maka kita kurangin 3450 dikurang 400 karena debit ke kredit, maka 3.050.000. Nah, gitulah terus sampai uh, akun yang berhubungan dengan kas itu habis anak-anak semua. Kalau ada di tanggal selanjutnya berhubungan dengan kas lagi, masukin semua. Pokoknya akun kas itu harus masuk semua. Maka nanti ketemu nih, saldo akhirnya di debit apa di kredit. Di debit, kalau di debit dia tinggal berapa kira-kira gitu. Ketahuan nanti di situ dan itulah nanti yang akan menjadi rujukan kita membuat neraca saldo gitu. Jadi kurang lebih seperti itu caranya membuat buku besar anak-anak semua. Kalau ada dia saldo awal, neraca saldonya sebelum transaksi, yang pertama dimasukin adalah saldo dulu. Kalau akun tersebut ada di saldo awal, itu baru masuk ke transaksi di jurnal umum. Kurang lebih seperti itu anak-anak semua. Eh, Terima kasih.